Assalamualaikum Sobat Islam. Makin viral saja nama Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati saat ini, setelah banyaknya video tentang beliau dalam membasmi dukun santet yang keluar dari syariat Islam dan tentunya pengobatan massal yang selalu dilakukan. Saat ini sudah banyak dukun santet telah disadarkan dan kembali ke jalan yang benar setelah adu kekuatan secara goib dengan Gus Samsudin. Dan yang paling viral dari Gus Samsudin adalah dengan pengobatan yang dilakukan oleh beliau saat ini, dan sudah banyak yang sembuh dengan perantara berobat ke tempat Gus Samsudin. Saat ini makin banyak doa dan dukungan kepada Gus Samsudin. Itu terlihat dari banyaknya orang yang selalu datang ke Padepokan Nurjat Sejati, dan tentunya banyak pula yang mendukung beliau melalui media sosial seperti YouTube dan yang lainnya. Sifat rendah hati dan hormat kepada siapapun membuat Gus Samsudin makin banyak dicintai oleh orang-orang yang mendukung dan mendoakannya setiap waktu. Dan apakah Gus Samsudin termasuk umat terbaik karena banyak memberi manfaat kepada orang lain seperti disampaikan Ustadz Abdul Somad? Mari temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Kini kita tahu bahwa praktek perdukunan yang keluar dari jalan Allah makin banyak setelah maraknya konten gerebek dukun santet di dunia per-YouTuban kita. Praktek dukun santet dan sejenisnya tentunya sangat berbahaya untuk membuat orang lain susah, mulai dari menyakiti, membuat sengsara, hingga membuat orang meninggal akibat dukun santet tersebut. Dan untuk membasmi dan meluruskan terkait dukun santet, akhirnya Gus Samsudin turun tangan dan bertekad menyadarkan dari para dukun santet tersebut. Lantas dengan segudang kebaikan untuk menolong orang, membasmi dukun santet, serta rendah hati kepada orang lain, apakah Gus Samsudin termasuk umat terbaik? Dan inilah golongan umat terbaik menurut Ustadz Abdul Somad atau biasa disebut UAS. Bahwa umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Mekah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena merdu melantunkan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan lantang menyampaikan khotbah, tapi dikatakan umat terbaik karena sanggup mengajak orang berbuat baik dan sanggup melarang perbuatan munkar menurut UAS. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Bahwa siapa saja yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu ketika tanda tanganmu masih berlaku. Ketika kekuasaan ada dalam genggamanmu, maka pakailah untuk menegakkan agama Allah. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Lanjut Ustadz Abdul Somad. Dan itulah kiranya pembahasan umat terbaik menurut UAS yang bisa kita ambil pelajaran. Sekali lagi di sini UAS bukan membahas Gus Samsudin, tapi UAS membahas umat terbaik, dan Gus Samsudin adalah contoh yang mungkin ada dalam ceramah UAS tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.